Semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan nanti yang akan saya bahas itu pembahasan yang menarik tentunya. Yaitu untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu tak kalah menarik, yaitu adalah Kylian Mbappe masih memimpin daftar top skor Liga Champions, Haaland kian mendekat teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Kylian Mbappe masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Champions 2025-2026. Dan ia menjadi berada di puncak meskipun tidak bermain pada gelar La Liga Real Madrid versus Manchester City. Yaitu absennya Mbappe disebabkan cedera yang dialaminya, yaitu saat pemanasan. Untuk kondisi tersebut membuat Real Madrid harus menggantikannya dengan Rodrigo. Ya, untuk di sisi lain juga Erling Haaland berhasil memanfaatkan momentum untuk memangkas jarak tentunya, dan penyerang Manchester City yaitu telah mencetak 1 gol saat timnya mengalahkan Real Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu pada hari Kamis kemarin. Yaitu Haaland kini memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelip Mbappe yang sudah mengoleksi 9 gol dalam 2 laga sisa fase Liga tersebut. Untuk persaingan keduanya teman-teman ya kembali menjadi sorotan utama untuk kompetensi tentunya. Untuk persaingan yang ketat di papan atas tentunya, yaitu gol Haaland sendiri yaitu ke gawang Real Madrid membuat golnya yaitu naik menjadi 6 tentunya, dan torehan tersebut untuk menempatkan sejajar dengan Victor Osimhen dalam daftar sementara. Untuk keduanya ya tentu hanya unggul 1 gol dari Anthony Gordon, yaitu Harry Kane dan Gabriel Martinelli yang telah mengoleksi 5 gol, dan persaingan papan atas pun berlangsung sangat ketat teman-teman. Dan untuk Gordon sendiri yaitu adalah Martinelli yaitu berhasil menambah gol pada match day ke-6, yaitu sedangkan Osimhen tidak tampil dan gagal menambahkan perolehan gol tersebut. Banyak perubahan yang masih mungkin terjadi, yaitu perubahan yang mungkin terjadi dalam 2 pertandingan yang berikutnya. Yaitu peluang di sisa pertandingan. Yaitu 2 pertandingan tersisa di fase Liga Champions juga akan memberikan peluang yang besar para pesaing tersebut. Untuk Mbappe harus kembali bugar jika ingin bertahan di statusnya tersebut, dan Manchester City yang telah memastikan lolos ke fase gugur kemungkinan akan tetap mengandalkan Haaland untuk menambah gol tersebut. Bagi para penyerang lainnya jika ya semakin meningkat. Ya, untuk hingga kini untuk Arsenal dan Atalanta dan Bayern Munchen, Manchester City dan PSG yaitu memastikan dirinya melaju ke fase gugur tentunya. Dan untuk perebutan tiket gelar top skor diprediksi semakin sengit tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah top skor Liga Champions 2025-2026. Yaitu 9 gol Kylian Mbappe dari Real Madrid, 6 gol yaitu adalah Victor Osimhen dari Galatasaray dan Erling Haaland dari Manchester City. Untuk 5 gol yaitu adalah Anthony Gordon dan Harry Kane dari Bayern Munchen, ya tentunya Gabriel Martinelli dari Arsenal teman-teman. Untuk top skor Liga Champions pada pekan ini, Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 15. Peringkat kedua yaitu adalah Bayern Munchen dengan torehan poin 15. Atalanta dengan torehan poin 13. PSG dengan torehan poin 12. Peringkat kelima adalah Inter Milan dengan torehan poin 12 teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen kedua atau pertengahan video kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Untuk yang berikutnya dengan pembahasan yang berikutnya yaitu adalah efek absennya Kylian Mbappe dorong
psikologis untuk Manchester City teman-teman ya. Itu mungkin salah satu penyebabnya juga, yaitu Erling Haaland juga menilai absennya Kylian Mbappe pada Liga Champions juga menghadapi Real Madrid memberikan sedikit dorongan psikologis bagi timnya sendiri. Yaitu meskipun begitu, untuk penyerang Norwegia tersebut itu telah menegaskan kemenangan Manchester City bukan karena ketidakhadiran pemain Perancis itu. Untuk Manchester City tersebut berhasil membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Madrid dan Estadio Santiago Bernabeu pada hari Kamis kemarin. Yaitu untuk Rodrigo sempat membawa Los Blancos unggul lebih dahulu, tetapi gol dari Nico Rilly dan penalti Haaland juga mengubah hasil pertandingan tersebut. Kekalahan ini juga menambah catatan buruk Madrid di bawah Alonso pada musim ini. Posisi pelatih Xabi Alonso sendiri dan performa tim semakin menjadi sorotan utama setelah laga ini. Mbappe top skor sementara Liga Champions pada musim ini dengan 9 gol tidak dimainkan karena cedera otot. Absennya pemain bintang itu menjadi faktor yang diperhitungkan, namun fokusnya Manchester City tetap pada pemain mereka sendiri tentunya teman-teman. Yaitu Haaland absennya, yaitu Mbappe bukan alasan utama tentu ya. Dari Haaland telah mengaku yaitu mengetahui cedera yang dialami lawannya, yaitu namun dari kemenangan City tersebut tidak hanya tergantung pada siapa yang bermain atau absen tentunya. Dan ia telah menunjukkan pentingnya konsentrasi tim dalam setiap pertandingan. Yaitu penyerang Norwegia itu juga telah mengatakan yaitu sebagai pemain profesional dan ia menghadapi lawan terbaik ya, namun secara psikologis ketidakhadiran Mbappe sedikit memberikan keuntungan mental bagi timnya sendiri tentunya. Dan kami tahu soal cedera mereka, dan kami juga memberikan beberapa cedera, tapi ya mereka lebih banyak, ujar Haaland dari beberapa informasi berita olahraga. Dan tidak ada yang ingin cedera, tapi kami mengharapkan dia bermain dan saya mengira akan menghadapi Kylian Mbappe untuk hari ini. Tetapi ketika pemain ya seperti dia absen juga, Anda tidak senang karena ingin bermain melawan yang terbaik, tapi itu memberikan dorongan sedikit dorongan psikologis tentunya teman-teman. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu Manchester City akan bertemu Crystal Palace, yaitu pada tanggal 14 November 2025 jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Alasan soal absennya Kylian Mbappe, yaitu Xabi Alonso sendiri telah menjelaskan bahwa Mbappe belum cukup fit untuk dimainkan melawan Manchester City. Itu pelatih Real Madrid itu telah menekankan bahwa klub yang seharusnya untuk tanda tanganinya dengan hati demi kesehatannya pemain tersebut. Ya, untuk pelatih Real Madrid itu sendiri yaitu telah menekankan bahwa klubnya harus menanganinya dengan hati-hati dengan kesehatan pemain tersebut. Dan Alonso juga telah menyatakan bahwa ketidakhadirannya Mbappe tidak mengurangi peluang tim untuk mencetak gol. Untuk Madrid tetap memiliki banyak kesempatan meskipun gagal memanfaatkannya teman-teman. Yaitu terlalu dini untuk mengetahui apakah dia akan siap untuk bertanding pada minggu, itu kata Alonso melalui situs resmi klub tersebut. Dan kami harus menilai hari per hari dan dia tidak fit untuk bermain untuk hari ini. Kalau tidak, dia pasti dimainkan. Yaitu kami merindukannya dan tapi kami memiliki cukup peluang untuk mencetak gol kedua. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik teman-teman. Baik ya, kita akan membahas juga dalam pembahasan di akhir segmen kita untuk hari ini, yaitu pembahasan yang tak kalah menarik, yaitu adalah pemain Real Madrid tetap dukung Xabi Alonso 100% meskipun dikalahkan Manchester City teman-teman. Jude Bellingham tersebut telah menegaskan bahwa ruang ganti Real Madrid tetap dukung 100% pelatih terhadap
terhadap pelatih Xabi Alonso. Yaitu untuk hari ini juga, meskipun mereka ya Los Blancos kalah 2-1 atas Manchester City di Santiago Bernabeu. Yaitu Madrid sempat unggul lewat gol Rodrigo pada menit ke-28, namun City membalikkan keadaan yaitu melalui gol Nico tersebut, dan penalti Erling Haaland yang sebelumnya pada babak pertama usai kekalahan itu menambah catatan buruk Madrid di Liga Champions melawan klub Inggris tersebut. Real Madrid kini telah kalah dalam 4 pertandingan terakhir Liga Champions melawan klub-klub Inggris. Kekalahan ini yaitu terjadi melawan Arsenal 2 kali dan Liverpool 1 kali dan Manchester City 1 kali, dan posisi Alonso sendiri pun semakin dipertanyakan yaitu setelah hasil ini tersebut, dan mengingat juga untuk Los Blancos hanya menang 2 kali dari 8 pertandingan terakhir di semua kompetensi. Baik itu dalam sebuah tekanan dari medis dan fans juga yaitu semakin besar, namun para pemain tetap menjaga solidaritas mereka terhadap sang pelatih. Untuk Bellingham sendiri juga telah menekankan bahwa timnya tidak goyah dan tetap berkomitmen mendukung Alonso sendiri, dan mentalitas ini menjadi kunci agar Los Blancos bisa bangkit di pertandingan yang berikutnya. Pemain Madrid tetap solid di bawah Alonso, di belakang Alonso. Yaitu Jude Bellingham sendiri telah menegaskan yaitu para pemain Real Madrid sendiri tetap mendukung pelatih Xabi Alonso meskipun kalah dari Manchester City. Dan dia juga telah mengatakan untuk timnya di ruang ganti yaitu masih positif dan dukung pada perjuangan di lapangan. Baik itu dalam Bellingham sendiri yang telah menekankan hubungan baik ya antara pemain dan Alonso menjadi kunci yang solidaritas tim, dan momen-momen internal setelah retaknya hasil imbang membuat mereka percaya bisa bangkit tentunya. Dan pelatih telah bekerja sama dengan baik juga secara pribadi, dan saya memiliki hubungan yang dekat tentunya dengannya, dan saya tahu ya banyak rekan juga demikian juga, ucap Bellingham. Setelah rentetan hasil imbang, kami untuk menggandakan percakapan internal yang bagus dan merasakan bisa meninggalkan periode buruk itu. Tidak ada yang menyerah dan tidak ada yang mengeluh juga, dan kami juga menerima keadaan dan terus berjuang, tambahnya teman-teman. Keyakinan Bellingham meskipun Madrid alami masa sulit. Yaitu Jude Bellingham sendiri telah menegaskan bahwa ruang ganti yaitu Real Madrid juga menambahkan beberapa upaya mencari solusi, yaitu meskipun tekanan dari kritik luar lapangan terus mengalir. Dan ia juga telah menyadari hal tersebut tidak membantu proses timnya tersebut. Untuk Bellingham juga menambahkan bahwa fokus utama adalah bagaimana tim mengelola jalan pertandingan. Ada momen-momen ketika timnya harus menahan tekanan dan terasa seperti selalu kebobolan sehingga dipaksa bermain tidak sesuai keinginan. Kami masih mencoba untuk mencari solusi di ruang ganti meskipun apa yang terjadi di luar tak membawa kami tahu tidak menguntungkan, ujar Bellingham tentunya. Hal yang penting adalah bagaimana kami mengelola pertandingan, yaitu ada titik yang dimana kami harus menderita, dan saya rasa kami selalu kebobolan membuat kami bermain dengan cara yang tidak kami inginkan, ujarnya teman-teman. Ya, tapi di ruang ganti kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk membalikkan keadaan meskipun diperlukan sedikit sebuah keberuntungan untuk hal-hal yang perlu dibahas secara internal, dan saya percaya pada musim ini belum berakhir, yaitu hanya karena kami sedang berada dalam periode yang buruk, tegasnya teman-teman. Bellingham tetap tenang hadapi tekanan. Yaitu Jude Bellingham sendiri telah menegaskan bahwa ia menerima segala bentuk tekanan yang datang sebagai bagian dari profesinya. Yaitu gelandang asal Inggris itu telah mengatakan bahwa berada di Real Madrid itu berarti siap menghadapi sorotan publik yang intens tentunya, dan Bellingham sendiri juga menilai pengalaman bermain di klub sebesar Real Madrid adalah bagian dari perjalanan karirnya yang ia pilih tentunya. Dan ia juga telah menekankan pentingnya mental yang kuat untuk menghadapi kritik dan tekanan yang datang.
Yaitu ditanya tentang tekanan yang dihadapi secara pribadi, Bellingham juga menambahkan dan ia bagian dari kehidupan dan inilah yang saya pilih saat untuk untuk tanda tangan kontrak ya teman-teman, yaitu saya bermain untuk klub terbesar di dunia dan salah satu negara yang paling diawasi secara ketat di dunia dan saya tidak ingin dikasihani. Saya sedang menjalani impian saya untuk menghadapi semua tantangan dan itu terpenting bagi saya, jelas dari Bellingham sendiri teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang akan saya sampaikan untuk yang berikutnya yaitu pembahasan yang menarik teman-teman. Bagi teman-teman semuanya ya, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara berkomentar di video ini agar lebih menarik juga tentunya yang akan kita bahas untuk pembahasan yang berikutnya teman-teman. Baik ya, untuk yang berikutnya kita akan membahas beberapa informasi berita yang tak kalah menarik ya tentunya, yaitu yang akan kita bahas dalam beberapa informasi nantinya, yaitu pembahasan yang tak kalah menarik ya teman-teman ya, dengan beberapa top klasemen dari Liga Champions ya. Tentu Arsenal berada pada peringkat pertama ya teman-teman ya, yang tak terkalahkan tentunya pada Liga Champions pada periode ini tentunya teman-teman. Yaitu seperti Jude Bellingham sendiri, yaitu mungkin yang akan menganggap ya dari beberapa absennya dan beberapa pemain-pemain inti dari Real Madrid sendiri, terutama untuk Kylian Mbappe ya teman-teman, yaitu selalu mungkin yang menjadi hal yang tidak diinginkan untuk Real Madrid tentunya dari sebuah kekalahan tadi ya teman-teman. Baik ya, kita akan masuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah ya dari beberapa informasi ini, yaitu adalah pemain Juventus versus Papos sempat memalukan teman-teman ya. Apakah hal tersebut ya, atau apakah hal pemicu tersebut akan kita bahas juga. Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Luciano yaitu belak-belakan soal mengkritik performa anak asuhan dari Juventus berhasil meraih kemenangan di Liga Champions yaitu pada hari Kamis kemarin juga. Yaitu sang pelatih mulai bermain dan timnya di babak pertama yaitu sangat jauh dari kata harapan teman-teman. Yaitu menang sukses menundukkan Papos dengan skor 2-0, namun ya prosesnya tidak berjalan mulus baik itu dari sebuah supporter tuan rumah, bahkan sempat menyoroti tim saat jeda turun minum. Baik itu dalam Spalletti juga tidak menutupi mata terhadap buruknya penampilan tuan rumah di menit ke-45 awal tersebut, dan ia juga telah mengaku ada momen-momen yang dimana timnya terlihat sangat memalukan. Yaitu meskipun dengan demikian dan ia juga memberikan nafas lega bagi Spalletti tersebut untuk menatap masa depan, dan ia pun membocorkan rencana formasi idaman yang diinginkan tetap menanti tentunya. Babak pertama yang bikin malu, yaitu Juventus tampil di bawah tekanan Papos yang justru menciptakan banyak peluang yang berbahaya, meskipun wakil Siprus tersebut ya tentunya bahkan sempat mengenai tiang gawang yang memaksa pemain tersebut bekerja keras, dan situasi ini juga membuat pemain tersebut dan karena ya untuk pemainnya yang dianggap hanya melakukan usaha minimal dan rasa tidak puas yang juga dirasakan oleh para pemain di ruang ganti tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan Juventus akan bertemu Bologna pada Liga Serie A pada tanggal 15 Desember 2025 jam 2 malam lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-temanku semuanya. Krisis bek tengah jadi masalah tentunya. Salah satu penyebab rapuhnya pertahanan Juventus adalah krisisnya di lini belakang, yaitu mereka terpaksa memutar otak karena tidak adanya bek ya murni yang dominan kaki kanan tentunya. Dan itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini teman-teman ya.
Ya, jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja. Apapun yang saya sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.